Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila wa idzal la yalbasuna khalfaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa in kadu wa in stune kelakuan. Durunge sak durunge kenyataan atau kelakuan iki. Mukhaffafah tentai ini mukhaffafah. Kadu iku meh-meh sapa kufar. Iku layak tafizuna, artine kepengin mindah sapa kufar ka ing sira. Minal ardi saking bumi Madinah, ardil Madinah tegese bumi Madinah. Liyukhriju supaya ngetokno sapa kufar ka ing sira ing saking Madinah. Liyukhriju supaya ngetokno sapa kufar ka ing sira Muhammad min saking Madinah. Wa idzan nalikane mengkono law akhroju lamun ngetokno sapa kufar ka ing sira, layar berguna ora bakal menang sapa kufar. Fal faka ing sakwise sira. Akhiro ai Imam Asim khilafaka ta'use mungkure sira tidak ing dalam arat illa qalilan kecuali dikit khalfaka ing tak wise sira akhiro ai itu khilafaka ing tak mungkure sira illa qalilan kecuali dikit sumayulakuna memenuhi diganjurna sapa kufar sunnataman utawi iki iku dadi sunnahe wong kok asalakan teman-teman utus ing jengkok daga ing sirine sira rusulina saking sira-sira utusan iki. Eka sunnatina dikece kok sunnah ing sun tradisi ing sun ing dalem mangkok daga. Rupa-rupane min ihlaki man saking rusak wong. Min ihlaki man saking rusak wong apa jarum kang ngetokno saka mantu ing para ambiya utawa ing para rasul. Wala tajidulan ora metu isra Muhammad di sunnatina maring sunnah ing sun sunah apa kira metu takwilan ing perubahan atau tafsilan ing pergantian. Akim nglakoni sira Muhammad as-shalat ing salat. Kowe nglakoni salat Muhammad di dulu ki syamsi krana wektu lingsire srengenge. Min waktu zawaliha tegese sanging wektu lingsire srengenge. Salat itu dimulai salat zuhur. Di zuhur iki. Ilal qosakilai itu maka maring wektu suruh. Suruh ngadepi bengi. Gosak ini kan, gosak ini kan. Wamil syarri wasikin. Iqbal idul mati. Saya masuk petengah bengi. Sholat itu mulai lingsire srengenge nganti ngadepi bengi. Berarti ayu duri tegese sholat zuhur. Atau ayu zuhur tegese sholat zuhur. Wal asr lan sholat ngasar. Wal maghrib lan maghrib. Wal isya lan isya. Wa Qur'an al-fajri lan sholat. Qur'ane fajar, sholat subuh tegese sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri satene Qur'ane fajar iki sholat subuh. Iku kana ana apa Qur'an iku masyhur dan iku den tekeni. Tasyadu nikseni iku ing Qur'an al-fajri sapa malaikatul lail, sapa malaikat ini, wa malaikatun nahar lan malaikat ini. Wa minal laili lan saking bagian bumi Muhammad, fatahajjat mongko nglakoni tahajjud. Pasoli tegese sholat sira iki kelawan maca Quran iki Quran iki. Nafilatan hale sholat sing wajib kanggo kowe. Nafilatan hale sholat wajib laka kedhi sira Muhammad. Kalau kalian ingat nafilatan hale fardu sing wajib atau sholat sing wajib tapi laka kedhi sira Muhammad. Faridotan tegese dadi keperdonan ya idatan kang luwih. Laka kedhi sira Muhammad. Salat tahajud itu salat sing fardu kanggo kowe Muhammad. Waktu ini salat tahajud itu salat sing fardu kanggo kowe Muhammad, tapi duna umatika ora kok umat. Iku nang manut sing iki. Au fadilah tanpa maknane salat tahajud itu salat sing keutamaan ala sholawati. Atau salat luwian, salat sunat ala sholawati ing atase pira-pira salat al-mafruḍah dengan
Ata menawa ayat pasaka itu yang kona asa ayat pasaka menawa yang kona ngeno kain sira Muhammad yuki maka tegese ndak kok kain sira. Sapa buka pengiran sira fil akhirat dalam akhirat kowe tidak kok makom ing makom ing derajat ing makom utawa ing status ing derajat mahmud kang dan sanjung kang den puji. Yahmadu tegese nyanjung to muji kain sira Muhammad ing dalam makom sapa awaluna pira-pira wong dhisik wal akhiruna pira-pira wong bahwa tema makom syafaat. Kanjeng Nabi dilihat syafaat di faslil qadai ing dalam keputusan final. Neraka atau swarga niku yen dimben sing saged nafati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala lan tumurun nama umiros matane den perintah sapa Nabi bil hijrah lan hijrah apa sing tumurun dawuh wa qurrabiat. Wa lan utawa sira Muhammad rabbi sing adkhil kula aturi nglebokno panjenengan ing Al-Madinah ta ing kota Madinah, kota Yatsrib niku. Jenengan nglebokno kula teng Madinah mudkhala sidqin kelawan mlebu sing bener. Manane idkholan tegese mlebu mardian ingkang den. Manane la arep tegese ora ngerti ingsun piye ing dalem idkhol ing dalem madkhol ora ngerti main perkara aku kang ora seneng ingsun. Wa akhirnya lan ngetokno panjenengan ingsun min Makkah ta sange Makkah. Pulau niku tokno nanging Mekah mukroja sitken ing metu sing tenanan. Ikhrojan tegese kelawan metu la alto itu kan orang malingno ingsun, orang melengah ingsun, dikol diklan ati ingsun ing daerah maring Mekah. Pulau niku tokno nanging Mekah, terus ra nganti eling Mekah, selawase eling nopo. Rasa tiba. Waj'al lan kula aturi damel panjenengan limare ingsun minta dumkatang ing sisi panjenengan sultanan ing kerajaan nasiron kang ketulung. Kuatan dari kekuatan tan suruh kang nulungi apa kuat ingsun dirakan kuat nulungi ala ada ikan atase grogong ingsun. Wa kulan ucap sira Muhammad inda dukuli kana dikane mantu sira kata ing Mekah iki masalah tak Mekah. Kowe ngucap ngene al-haq. Ja ataka wal haqu barang pakai Islam. Bahasa kolang sirno pal batin barang batin. Satu lagi sih batal pal kufur kekafiran. Inal batilah satu barang batal iku kang ana apa batil bisa ukon barang sing mudah hilang. Utawa hakikate ora wujud, hakikate hilang. Mutmat hilang. Iku tegese barang sing sirno, ya hilang yo pancen yo ora ono. Waktu sekolah halan teman-teman mancing toko kanjeng Nabi ing Mekah sallallahu alaihi wasallam. Wa haulal Ka'bah lan iku ana ing seputar Ka'bah. Salah tumi aten te 300 wajib tunalan bida panisonaman berhalani. Seputar Ka'bah ana 300 widak berhala. Pada alam kok gawe sapa nabiat anu kali nyuduk-nyuduk nabi. Nyuduk-nyuduk sapa nabi cara Jawa nyucuk-nyucuk nabi. Ha ing asnam, ha ing salah tami aten wajib tinasonaman wa. Keudin kelan kayu dia di ing dalem laktane nabi. Wa yaqulu lan dawuh sapa nabi dari ka ing kono dawuh ja al-haq wa al batil innal batila kana zahuqa. Hatta takot sing ceblok apa para berhala. Warung lewatan hadis sapa Syekhon Bukhari. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ngeten terus Kanjeng Nabi niku sakwise teng Mekah 13 tahun nggih. Sakwise teng Mekah pinten? 13 tahun. Niku terus hijrah ke Madinah. Madinah riyen niku jenenge napa Yatsrib. Napa? Yatsrib niku bumi cara wong kuno iku jalma moro jalma mati. Kakean demit kakean napa? Demit. Jadi pertama sahabat Nabi masuk Yatsrib niku terus bilang napa? Bilang nanti wis yang diare terus mati. Jadi niku kata setan, kata apa? Jadi ini cerita dipindah oleh Nabi teng Jufa. Jadi jin-jin demit ini dipindah Nabi teng Jufa. Terus cerita kiai mindah jin itu ya untuk sana. Tapi alhamdulillah kalau orang di kiai itu, tapi orang sana. Jadi ya sering jin terus dipindah teng kami kasus ini Abdul Qadir dan Sahadat dibuka tasbih. Jika zaman Abdul Qadir ada orang kesurupan, ada orang apa? Sampai Abdul Qadir demite dipindah terwatin min waro di Saronde. Kejo maknanya dipindah di Gunung Serindewi itu bahasa Arab watin min waro di apa? Kejo jadi gunung apa?
Bodoni tapi ketoro. Jadi ini bukan cara wadin, mewarodin apa? Karena cerita tentang Yatsrib itu cerita ketidakmakmuran dan cerita alam jin dan sebagainya. Itu Yahudi itu pinter. Jadi kiai hati-hati. Yahudi itu pinter. Mas Ibrahim itu wong. Ya wong Sam. Nabi Musa wong di. Ya wong Sam. Tamu Palestina, Lebanon, Syria. Tadi putih Palestina, Lebanon, putih Syria. Itu dia ini plan apa? Syam, Palestina. Musa wong di. Ya wong Syria, wong Palestina. Nabi Yakub Palestina. Yang ini Mas dari Yahudi pinter. Mas itu pindah sama. Itu orang Nabi. Neng dibuat jadi Nabi manggon. Orang sejarah Nabi kok manggon. Ya. Dan Nabi itu pas tertarik. Menurut ciri khasnya Nabi manggon apa? Saya boleh kurang ajar. Jadi gitu. Wa ingkadu. Layat tapi jinaga menalaki. Menurut dari orang Yahudi. Mat ingkun tanabian. Walau dari ngulawat ini. Wana jalan lantumurun nama kola. Semangsa yang ucap lagu maring Nabi. Kepala Yahudi Yahudi. Ingkun tanabian. Paham ya? Ingkun talaman Allah sirah Muhammad Nabian Nabi. Dewa pulau. Napa macane niku sedurunge ayat wa ingkabih asbab nuzul kalau balen mari. Wa nazala lan tumurun nama kala sing ngucap lagu maring Nabi sapa ya rudu ya lan ngucap ing kunta. Lamun ana sira Muhammad ku nabiyan ku nabi, fal hakku mongko sing bener iku bisa mibe kudu manggon sya. Ana kiye sing maca fa'al hik mongko pindah sira bisa me ana ing status padha wae. Pokoke bener sampun. Pain ada mongko sak temen Islam ku ardul anbiya iku bumine para napa? Enggak rutin. Jadi misalnya kalau jadi kiai ngomong keras nanti. Saya jenengan ku kiai nak marah kapan? Dengan kudu numpak mobil kudu suka. Arah suka apa terserah diregani. Wah, akhirnya kiai itu kedung. Kedungnya, kedungnya kiai kok kedungnya. Itu dinasihati ngomong para teman. Umpulan sing tengah alim sering dirayu. Dia di sana ini trennya 4%. Tapi sokong aja nih. Yang bukan naik dia para pangeran blok. Orang para dia itu para apa? Umar kai. Ada di bawah ajar. Mau tak marah-marah itu. Kita ini jangan tunduk sama kandarannya tiang-tiang yang menjerumuskan. Memang Ibrahim orang Syam, Musa orang Syam, semua nabi orang Syam. Terus kan kita pilih Medina bareng sahabat Dewato. Do kena penyakit ekonomi tos nggonjin. Ada minggu mas. Nabi. Aku roh itu nabi. Tapi nak nabi manggone dari orang Yahudi naik pindah sam alim apa-apa. Juga Muhammad. Paham? Jadi kan ada di kiai, ngomong nasihati mas. Jadi semua teman. Jadi dia sudah suka sama nah, maksudnya suka kalau dirikan dia. Kapan ada transaksi keagamaan di luar uang? Kita jadi kiai, kita diri dari orang ini diri dari. Kita jadi kiai, kita dihormati Allah, dihormati hukumnya Allah, orang dihormati. Kamu kadang nggak ada yang terprovokasi, saya nggak suka jadi. Lo nak suka dihormati, aku tuh kiai, di norajo lah, nak suka dihormati. Paham ya? Nak jenenge wong kuat iku dihormati iku ora ilmu. Macan diwedeni tikus, mergo macan luwih kuat. Iku yo goblok anggere wong yo ora. Kok kiai nak sugih dihormati, kok sugih kuat. Jabat yo. Iku ora kudu dunia dia. Cina sugih asidane wet. Macan diwedeni tidak mergo kuat. Kucing itu berdiri, mereka dua. Yang kiai kok kantut ilmu awam. Katanya orang kamu, itu orang aja. Ini emang akhirnya benar juga tidak dihormati. Beneran aku tak kurang dari gue. Lu kalau sering nggak? Gimana kan? Kenal masih kok biasa. Jangan kamu aku untuk pangeran saya kenal. Biar nanti balasan enggak. Jadi kita ini ulama, kita dari kecil dididik. Awal wajibin alal insani ma'rifatul wahi alat sama. Wong pertama wajib itu ma'rifatul wahi. Gimana ma'rifatul wahi? Kenal Allah. Ma'rifatul kenal Allah.
Jadi gue ada di ulama, jadi kiai kenal menteri ya biasa, ya kenal bupati ya biasa. Maka kita harus terlatih kenal nopo. Itu urusan sombong, urusan sosok suci. Bupati presiden di zaman kita di kandungan ibu, dia itu siapa? Gue ini kuburan nggak besok, gue ngadepi kitab ya ambek. Nah, kalau nanti mau pengiran ada ini. Kalau nggak dengar nabi yang kosong untung, kalau di rumah khusus rumah untung. Kalau itu cocok. Kalau banyak termasuk orang keras, jadi kalau nabi ini orang keras. Cuma barang murah-murah jelas-jelas itu terus lunak. Nanti kalau lu aslinya mau idealis, aslinya orang apa? Orang keras. Cuma barang kenal orang ngeten-ngeten di akhirnya jadi apa? Ya toleransi, apa? Kita ini misalnya yang kandungan gitu ya, nggak juga ada ulama-ulama yang mutung-mutung enggak. Maliwan, apa urusan saya dengan manusia? Untuk ibadni umi farhan, saya di kandungan ibu sendiri. Nanti saat di kuburan ngadepi mungkar nangkir sendiri. Saya nanti ngadepin kitab di Fathul Qadar. Maliwan, mereka itu siapa? Ada urusan. Jadi urusan saya hanya dengan dua. Saat masa-masa genting saya, urusan saya hanya dengan yang menyelamatkan saya juga. Maliwan. Tapi kita sekarang jadi dia pakai teori sosial yang berlebihan. Wah, dekat pejabat urusan apa-apa mudah. Urusan mau urusan weteng namanya dia. Urusan agama gak langsung pejabat. Oh, berkali-kali debat dengan pengurus masjid. Gus masjid saya ini apa? Ini bingung masjid India. Tapi apa aneh kalau menandai? Tapi kalau menandai itu selera awam. Masjid orang pengeran. Cuma catatan yang ulang itu cuma itikaf orang ngaji ini tidak. Kalau menang orang catatan, apa-apa yang masjid, apa musim Romawi. Kalau pengeran menghitungnya sejauh mana fungsi masjid itu optimal di itikaf. Nah, lihat sini. Tapi pengeran masjid lah, nanti gue itikaf lebih menarik cara pengeran di masjid api orang juga. Ya, tapi kan orang umum, ini kan ulama macam orang umum, ulama umum nggak beruang jadi ulama. Aku ya tenang aja. Ini bahasa Arab ulama itu kuat, mana kuat uang sepedi. Memang dia awal ulama tahu. Nah, cara kalau mau uang gue orang belum prospeknya apa cara dia ini ada prospek. Tapi ya. Jadi kalau saya ini mulai mau belum kiai, belum ulama itu termasuk hadis Nabi, mau tahu di belum Muhammad diusir kasar orang kena, tapi dia kali diusir dari emas yang seribu jin bentuknya. Tapi nak Palestina guna, mana kena Nabi makan Palestina. Dan niatnya Yahudi nang mire nang gak gawe koro. Kegiatan harus keduanya mesti wajar. Mesrapa hati ini semangat ngurusi aku mumpun apa? Dunia boleh apa? Ada sama dua jam dia di mungkin. Mungkin orang santri ini kan. Orang berjumpa presiden tahu tangan baru bukan yang meledak, boleh rusak seperti apa? Seperti apa? Narapati di mobil tapi tidak tahu kan. Kalau di mobil kita, yang berapa ngaji kan? Mobil rusak, jangan mobil rusak, umpal oleh pasang ruangan. Jadi perintah Allah kudu jalan. Kalau jalan, mulang sarang dan diri kita. Terus. Baru jam dan rahmat kok problem baru jam motor hujanan di mana? Mungkin santai. Kalau pada pengiran mesti hujan di gaya jenengan. Jelas luar badan kurang begini. Pengirannya jenengan insya Allah berbadan begini. Ya sudah sih. Jadi mulai dulu nabi itu dibentuk nama. Nomor 2 tak cerita nih. Jadi cerita kita minta jilaf jika Imam Ghazali. Suatu saat itu setan itu bodoh ulama yang diberikan khusus. Dia kurang ajar nanti. Kalau masuk ke masjid dipeduli setan. Pak Kiai, saya ini setan. Oh ya aku tahu. Dari Pak Kiai ini Kiai Marifat, oh ya aku ngerti ini setan. Nah, mungkin orang salah. Jadi setan itu hanya bisa dikenali dengan ulama yang dia dengan setan itu memang beda. Dia itu ada batu. Tapi nak wis setan ning kowe iku ya terima terus jam sudah menyatu. Jadi nabi nak ada setan ning kowe jadi ya terima terus. Jadi unsur Anda juga sudah tidak bisa kenal sudah. Karena nabi nak ngendikan setan terus benar. Ya terima
Alhamdulillah kula insyaallah mboten jadi napa. Nanti terus ketemu Pak Kiai ulama. Nah, Kiai daerah pasti level mungkin dan ulama. Ulama Kiai itu kan sampai alim lah itu khusus tahunan tetap jadi napa. Jadi ulama yang menguasai ahkam fikih, ya ahkam tarifiyah. Jadi ulama kan apa? Berbeda. Ya saya tahu. Ada apa ya? Pak Kiai kan orang soleh. Biasanya orang soleh pantangannya mau digodok. Saya berjanji Pak Kiai tidak akan goda Pak Kiai dengan satu syarat saja. Apa itu? Wiridan yang barusan dibaca Pak Kiai jangan ajarkan manusia. Saya berjanji akan menuruti. Nggak akan goda Pak. Kiai ini sempat tertarik. Waduh, enak. Ke depan nggak bakal digoda loh. Sempat tertarik aja. Barang jaminan kan. Kalau nak nurut ini, saya juga nurut saya. Terus begitu itu. Kakek aneh jantung kita itu. Demi itu Allah, lau aliman hadal wirgadina. Saya bersumpah, wiridan tadi akan tak ajarkan setiap manusia. Terus dari setan terus mungkur. Ya gara-gara komitmen jenengan gua kalah. Andai kan kiai tadi muni iya. Tentu dia nyenang setan, tapi orang nyenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ulama kalau tidak mengulang, ya Allah kan. Kalau bisa juga di ulama ini Allah. Jadi banyak cerita-cerita setan bodoh para nabi, para wali. Begitu juga nih kalau cerita tentang anak tertulis semua malah nanti. Jadi ini bodoh-bodoh orang alim dan sadar ngaji kuat. Suatu ahad itu. Ini sambungan kita banyak sekali, mulai yang sekarang Habib yang masih hidup, kayak Habib Janji Jimit di kitab Manhaj Islami itu, Thariqatus Sadat Halal itu, saya alhamdulillah pernah baca khatam. Sampai kitab karangan Habib yang kuno-kuno, atau singarangnya anak Tutolibin, saya tadi bakal syaitan. Itu lucu. Ini di luar cerita yang gimana, ini cerita godaan kita. Jadi, wonten dia, wonten ahli ibadah. Orang berdiri, dan ahli nafas, orang berdiri, dan ahli nafas. Terus dia itu punya tetangga yang tukang minum arak, tapi alim. Dia orang alim sablen. Orang alim tapi ngeplay, no? Orang alim tapi SS, no? Samur ini juga pulang, dan orang alim tapi ngeplay. Pulang alhamdulillah orang antinya, tahu juga tapi orang anti juga. Ringan-ringan di rumah, masalah sifat kulit-kulitan, nonton. Pulang mau apa khusus, gak ngarah. Sampai mati kalau kamu khusus. Sakit pengiran di sifat no. Soalnya tetap anggur, sifatnya tetap apa? Aku rasa mengganggu ya karena aku tetap apa? Ya rasa aneh. Musa ibadah, ambil penyidikan dari nafas. Jadi alim ini tadi nyabu ngeflek, tengahnya mau sholat fardu tapi dia biasa nyabu ngeflek. Ya ini cerita Abi Bakar satu, dia seorang sayyid besar yang alim alama yang ngarang cara itu. Aku mungkin cara apa? Jadi kalau sanad saya ini jangan ngerti. Sanad ngaji saya misalnya saya ngaji sama Jenemun itu ngaji sama Berjiber, Berjiber itu ngaji sama Ki Fakih Mas Tumasam, beliau ngaji sama Mbak Mahfud Terman. Mahfud Terman itu ngajinya sama saya Bakar itu siapa yang narang nawa. Nah, jadi kalau saya itu guru kelima, guru nawa. Tapi aku sangat ya rugen murid kuat. Ya artinya kalau guru saya nyebut aku muridnya kan bangga, tapi aku nyebut saya itu musibah. Kurang itu buatan sombong. Guru-guru kurang itu bangga di murid. Tapi kurang itu aku bisa bangga di murid itu wow apa? Ya itu urusan takdir, urusan musibah. Itu tak tahu. Jadi utama orang ngapik, nampak musibah. Ya rapopo, itu takdir. Pak Kulon di murid yang ngalim di kadang, Kulon di mulang dan pondok ngalim, sewis ngalim, kon mulang Kulon. Jadi Kulon di bibit-bibit, sing calon wong ngalim. Jadi mungkin yang tak anggap, ya dulu. Buat jadi cerita, itu ada ulama di seputar Ka'bah, ini kita nyata. Ulama di seputar Ka'bah itu diskusi dulu sebelum para dikuasa. Itu di Masjid Haram itu masih ada 4 mazhab yang mengajar di Halaqah. Jadi di sana ulama Hanafi, ini ulama Syafi'i.
sampai 4 salah. Ya juga. Ya, 4 mazhab itu rokok berkembang. Ya sudah. Nah, semua ulama itu sepakat. Wong alim fasik ku ya, jadi bang wong bodoh ahli. Jadi wong alim fasik iku luwih berat bagi setan tinimbang wong bodoh ahli ibadah. Kok wong bodoh sing tukang ibadah ora ora carane, tetep ora ono tulisane. Ora ono catet. Tapi nek wong alim fasik senajan to dene fasik tetep duwe ilmu, tetep duwe napa? Mulane dari sing aran ala-ala kan dunya kemari rusak iku loro tok. Jadi mutana siku ae bodoh tapi seneng ibadah. Sampai alim mun mutahar. Wong alim tapi wong alim tapi nyabu. Napa? Itu contohnya nyabu mesti. Lore. Coba, lalu tulis semua ulama itu sepakat. Apik wong alim fasik ditimbang wong bodoh ahli napa? Mau kita ulama dengar. Ora ya apik bodoh ahli napa? Terus kita wong bodoh ahli ibadah, wong berpunyai ibadah. Ya ini nomor kan cek pada colong, napa? Kita siapa ulama yang nganggur itu? Mengetes, nggak mau nganggur teman-teman ini. Kalau pakai ban berapa? Jadi di mana? Ya pulang, kamu lama sekali ibadah sama saya, dan saya senang sekali karena kamu bertahun-tahun ibadah, ini 10-an tahun ini. Karena kamu sudah puluhan tahun nyembah saya. Kalau pagi puasa, sekarang saya nyatakan kamu tak ibadah dan saya itu soleh juga. Melakukan kok. Wah itu nggak langsung kita maturun gusti. Dia ngira itu Tuhan betulan dan dia ngira bahwa periode ibadah selesai karena periode bulan. Maturun gusti. Nah akhirnya mau ngalim sekitar belum ibadah puluhan tahun. Dia keliru secara akidah karena ngira Allah kayak manusia. Yesus ngomong sampai huruf, sampai kali. Dan Allah ngalah barang. Itu soalnya tak enak. Itu mau terus, Gusti mau terus. Itu apa itu jadi orang akal. Para itu lagi ngetes orang alim sing ngeplay. Para itu turun di masjid. Apa kata? Para nyapu turun di masjid. Para setengah sadar kan. Ya, jadi kalau ngalim nakal ya, so ngalim nyapu ya, turu gak ben gue pedang gue gitu, jadi memang ngeplay, geng kenapa? Ya alhamdulillah nanti saya ngalim nakal pak, jadi harus terus nggak pak, termasuk pulau lagi rana menem. Wah setengah sadar, ya mau ulama singkat gitu, ya bulan, amat tahimin, kam tasrobul khomro, wala tahimin, ya bulan itu orang izin ya. Pengen, aku bola balik aman mobil apa? Itu gak izin be aku. Bola padahal itu, bola, itu cuma aku pangeran orang lainnya kayak gue. Lalu dibuat apa dibaca? Wah kabur kabeh sih Pak Ulama juga. Barang kabur kabeh terus menang perdebatan ternyata. Kearifan sebagai wong alim ini jadi main. Iku rasa kalau Allah koyo makhluk laisa kami beli syai'un. Ora kita mukola batul bil hawai. Akhirnya perdebatan menang mutlak nak wong alim patek luwe apik timbang wong bodoh juga. Hingga detik ini perdebatan itu sudah ada dan masih menjadi kesepakatan. Lalu dengan alim dengan ibadah orang alim do tobat ngaji. Mergo iku urung dicabut keputusan itu sudah jalan. Paham ya? Keputusan itu masih nopo. Nah, nanti kita akan manakib sing masyhur ini. Malah Abdul Qadir malah parah. Abdul Qadir itu suatu saat dia nanti cerita itu 16 tahun mangan godhong sampai tirakat. Sampai darahnya dan kemalan godhong kali dalan-dalan. Dia populer atau tua disebut Sultanul. Jadi di rumah nakipan mana men mayoran. Padahal saya juga tidak jadi wali berkemanan kok. Tapi sing tafaul mana di pak. Ya ini ramah ilmu. Diomong tidak terima. Barang bagi jadi kritik. Tapi uang sepakat. Siapapun ahli tarikh sepakat. Nasi Abdul Qadir itu tirakatnya mangan. Tapi siapapun tahu penggemar mangan di bawah titik unggul. Tanah amaluna walakum. Kalau sering ngomong itu dari kiai, gue sendiri cerita anak wong awam.
Wong amen buka wati ora aku ulama mek buka ngomong hukum ngomong. Soal kowe kepentinganmu terganggu urusanmu, aku buka ngomong. Aneh-aneh. Nah, sebenarnya udah ketemu siapa lebih apa? Ya, jenengan milih pulau nopo milih Kusba, mesti siapa? Oh, mulai langsung waras. Pasti milih pulau. Siapa itu kecuali Sultan Lampu. Ibu bertahun-tahun. Hasil yang mantan Sultan itu Faidan, terus walhasil Faidan nurut atau api sama. Tahu-tahu ada nur, ada sinar atau api sama. Semua erat yang langit, terus kata nur tadi, ya Abdul Qadir anak roh bukaku pengiraman. Wafat abah tulah kamu haram, masa ini gue bebas, orang melakoni. Gue keselan ibadah, saya ini gue bebas. Tapi karena Abdul Qadir orang alim, beliau terpelajar langsung iksa ya lain, jancuk setan. Saya lain terjemahan juga jancuk setan. Terus Faidan bin Nuri juga kalau di kita mana? Kalau dia hafal mana? Tapi orang butuh kita. Kalau butuh ilmiah, butuh apa? Nanti tinggi aja biasa macam mana? Kalau jauh, lu jangan atau mana kipan, atau sudah mana ikan apa? Cangkem itu apa urusan ilmiah, orang urusan. Jadi ya, nah apalagi apa aku gue. Dia itu gawe kan saya tidak pernah datang mana kipan, kok apa? Itu beda aku bersama nasi penggemar Abdul Qadir, penggemar jati. Ya tahu gitu kan? Nanti penggemar jati, ya kok jati. Mungkin untuk mati pangeran, rupanya lebih. Aku untuk mati pangeran, aku untuk makrifat. Ya dua aku, tapi gak boleh banyak potensi. Makom peteng. Ya tapi yang kita tahu lagi mana apa tersinggung. Halal, mungkin dua itu. Tak jamin halal, udah sing duwe. Tapi jangan tanyakan apa itu terus kemudian kita niru Abdul Qadir itu jauh sekali. Belum ya, ngomong ceritanya titik lu ngeten teman tak cerita. Abdul Qadir itu bareng top, kondang, jadi wali resmi, malah ketua wali. Paham ya? Bapaknya cerita Abdul Qadir itu mesti gue. Kalau nu di jasa marakib sange kata. Yang di sana dia kata kiai di jasa marakib betul. Mereka di sana marakib. Ya tak kayak. Tapi sebenarnya bukan nggak persendian ditanggung untuk pakai barang EPS. Mungkin di jasa hari pulau atau untuk kapite, masih pulau pun makan ikan kasam. Murid-muridnya bapak dengan laris lagi baru jasa ini pulau. Pulau di sana. Pulau berdasarkan satu kopi parah. Bahkan pulau Rofi itu detail-detail beliau. Ada punya kitab karangan beliau banyak. Terus Al-Fatihur Rohmani, Wal-Faidur Rohmani, beliau banyak punya karangan. Ya memang karangannya beliau. Beliau kan memang orang alim. Ya cuma nasibnya beliau di Indonesia mesti belum. Ya alhamdulillah ada ulama kayak saya yang tahu sisi kealiman beliau. Yang regani beliau dari sisi apa? Kealiman. Ya tentu salah dicintai karena yang lebih menghormati. Nah itu si Abdul Qadir Islam jadi wali itu kan sering jahar enak. Ada seorang perempuan itu anak yang mau guru elek. Guru protes kan. Sekarang soalnya si Abdul Qadir pas mangan apa? Kan protes kan jadi kota mana gitu. Jadi kan saya jenengan piye to anakku guru atau mangan enak jenengan enak mangan di bawah. Ternyata si Abdul Qadir terbuka. Walhasil dari cerita mana ke guru itu kan sampai kau bertangis terus tangis dari titik ke sholat terus ngomong terus. Mana misong ini? Oh yang mana titik? Tapi alhamdulillah penggemarnya lah itu mulai perkembangan jiwa. Lu itu kan lucu tuh. Jadi ceritanya itu anak itu guru mondok, gak tahu mana nih. Nah protes berbagai Abdul Qadir. Sekarang kita edisi sulap Abdul Qadir lewat keramatnya. Tapi kalau tidak muni, ida sorok nuki ada paliakul. Nah, anak mentok koyo aku oleh mangan bebas. Ternyata penggemar Abdul Qadir saya ini kan belum kayak si Abdul Qadir, tapi sudah makan bebas. Nah, itu kan, ya tapi alhamdulillah itu gak ada yang kritik, dan saya senang saja ini urusan rahmat, urusan apa? Saya alhamdulillah termasuk kiai yang baik, jadi nganggep ngoten rahmat. Tapi hasilnya gak jalur, betul apa? Tuhan berkata ini, mana kita hukum sunat toh? Ini sebuah contohnya keimanan mungkin Nokia ini terus ada dari pokoknya, tapi misalnya rasa mengajiban keimanan dia, ya ibadah, pokoknya bangsa apa yang mesti apa?
kabeh ibadah kon elek. Tapi rawan suka kurafat rawan kiri. Nah sing wedi rawan ora usah nglakoni wong dene wedi rawan. Sing wedi rawan ya karepe wong dene ora wedi. Nah pas sepeda motor kan sing ora wedi dibuat satu. Sing wedi ora usah ngono. Kalau terus nanti cerita. Setan itu dipisah, itu saya lain, itu jancuk. Terus kata setan, ya Abdul Qadir, bima alim ta'ani setan. Kamu kok tahu, kenapa saya nopo? Kau nikah, abah tulah kau muharramah. Fa'alim tu annawa la yamru nopo. Mereka gue ngomong, aku oleh mangan barang. Padahal jelas-jelas Allah jauh, innawa la yamru. Allah udah, kamu ngalawat barang Terus kata setan ini berita penting bagi kami ya. Terus kata si setan tadi. Dan dengan cara ini, saya pernah menyesatkan 70 orang yang setingkat kamu. Tak bodohnya udah ditunjukkan, senangnya lah karuan. Jadi, itu harus jadi pelajaran. Betapa ambil ilmi itu harus yakin. Pokoknya bongso suara, bongso suara, tidak bakal Allah subhanahu. Mereka Allah laisa kami pilih. Jadi kudune kowe koyo kiai sing ngeplay mau senajan ora ngeplay ana pangeran gak ono pet. Kowe kuwabok tenan sing ngetes. Pulang. Raimu wong kok ngaku apa pakai buat tok. Untung ora cocok. Ya tapi mungkin jenengan ora nanti bodoh ngoten niku. Kita ini sudah diajarkan mulai kecil sifat wajibnya Allah mukhalafatul lihal. Jadi sampai saling ngisi ketemu pangeran atau koyo-koyo orang pangeran itu anggap mesti orang pangeran. Wonten kaidah yang ilmu tauhid makotoro bidarika bahwa hudu hilafi darika. Apa sih kumrenjet negatif tentang Allah? Ya Allah orang ngene. Maka diri utamanya Allah orang koyo. Lalu berarti Allah nak ini berarti ini. Yo ora didomo. Tapi nak ini berarti yo ora ngono. Pokoke nak didomo kabeh. Itu tidak mangan wes. Kalau mikir urusan sesuai pelajaran. Terus cerita ketiga ini tentang setan bodoh para wali para ulama itu banyak. Kenapa banyak? Yang paling masyhur ini itu. Tapi ini kitab Julutul Nabi ini akhirnya menentang, tapi saya ngaku ya akhir. Tapi nak pulau nak masalah hadis menentang. Tapi kalau ceritanya enggak. Di kitab Julutul Nabi itu ada cerita. Setan dia orang sembilan, mau tetap dari desa ini dari cerita ini bermurid sudah dari ini sobi berkafe ramah kafe saking canggih di desa itu setan yang levelnya dokter profesor kalau bodoh kafe orang iso setan kafe umur yang berlevel alim alama mereka romo akhirnya lapor sama si iblis Pak Ketua ini semua ada yang bisa di itu terlalu lurus dari ini iblis ini harus saya sendiri jadi saya iblis turun sendiri turun dia mimpi dari santri. Misalnya di versi tahun ini misalnya saya jadi kawalan rokaat, semua ini 16 rokaat. Nah, 16 saya ingin tolong orang tak tahu menang. Dia ini lebih ibadah atau nama. Kalau kopian juga dengan papat saya ingin ngomong, pokoknya tak tahu apa. Kalau tak tahu menang itu dari dia ini. Baru ini ditanyai kalah dengan apa. Nah, ini dari cerita kitab. Namun dengan sebab bodoh di orang kitab. Nah, bodoh ini kitab itu bodoh ini. Mana mungkin bodoh ini tak tuntut dengan orang tua. Walhasil terus takut Pak Kiai. Contoh ibadah pokok dan merasa ini. Ini boleh isi berapa tentang. Orang terang, tapi aku pengen tahu. Isi ya ini masalah barang buat tentang. Orang itu ini ngerayu. Si santai yang santri setan. Ini boleh. Kurang luang beribadah di asal ya, sholat yang rokaat, satu rokaat itu nopo ber. Kesel mana berbeda, eling di Solo, betul itu tidak sholat mari. Yang kesel eling di Solo sholat. Lama setem ini, semari nak kesel berarti tahu dosa. Nah, jadi kan betul nanti dosa beribadah kesel gila kan, mesti mentang-mentang nggak tahu. Iya, masuk akal. Lebih semua apa? Zino, cuci tentu serangan. Saronan, mana? Mana ini dia jadi? Cuci kegedean. Jadi nyerempet-nyerempet tak? Jadi dia itu dia rasional. Sing saya ini, no?
Akhirnya ceritanya dia ngeplay ya jelek. Ya ini tertarik, loh. Ngeplay, loh. Buat ini cerita tentang. Makanya kayak Fathul Mu'in itu termasuk ulama yang nggak percaya klasifikasi dosa. Dosa itu yang resmi dalam catatan urutan yang siji nomor 2 mateni, nomor 3 dino. Kan nak cara resmi urutan dosa gede kan sirik, mateni tiang, terus nomor dino. Jadi dino itu 2 kelas. Yang paling parah bujuni wong, itu paling parah. Itu terberat, nomor. Ya bodoh berat, ya kurang berat. Oh, bodoh berat. Cuma, ya orang sing luwih apa? Oh, enak. Wah, macam kula niku lama tenan jujur nang Nabi Dawud sing paling parah andulan ya kali lata dari. Dino bojone kok iki khianat nomor 2. Wong dino bojone cetan wae ta. Tapi dino tok bisa gede kan. Nge-fly itu gak ada nomor 3. Ya nomor 5, berapa orang nomor papan atas. Kalau bal-balan gak ada 3 jam dia. Terus akhirnya, lah mulai riyen, itu hampir jenenge bukan makhluk. Itu mesti dijaga wong wis mulai riyen. Wong wis itu ya, malah terus dipajai tadi. Mikir kalau kitab niki. Nge-fly teng warung. Sing jaga wis. Barang nge-fly kan akhirnya berzina sama sing jaga. Barang dene dina sing Joko sing lanang teko muring-muring dipa. Barang dipateni pun dene menghindari 2 dosa, tapi gara-gara minum melakukan kedua. Ane kula nyuwun meskipun minum niku boten dosa sing mlebu kelas men atas, tapi harus dihin. Ya kayak kasus Afriani itu kan gitu ya. Mungkin dia tidak pernah kebayang bunuh orang, tapi gara-gara mabuk dia nyuper nabrak tiang yang mati pirang. Jadi sebetulnya menghindari dosa mabuk itu akhirnya menghindari pembunuh. Ya mau menghindari mata ini berzina gara-gara mabuk. Zina sing kabul mata ini bojo. Terus ini kalau dibilang ini, terus saya tanya tadi nantinya terus muncul jadi setan. Wah Pak Kiai saya sukses. Oh ternyata gue setan. Iya saya setan. Selama ini anak buah saya ada yang menang sama kamu. Ini saya menang. Tapi saya punya solusinya, punya jalan keluarnya supaya Anda tidak malu di depan santri. Apa ya? Pak Kiai harus nimbah saya. Apa? Karena tadi kan dosanya 3 masuk dosa yang belum sirik, belum apa? Belum apa? Pak Kiai ini sanggup hasil akhirnya dosa 4-4-nya dilakukan. Terakhir dosa apa? Sebab itu kayak yang ngarang Fathul Mu'in, yang ngarang ulama-ulama. Jangan pernah bilang kalau nyabu atau mabuk itu dosa kecil. Banyak cerita bahwa faktor mabuk menjadi pradara. Jadi umpama kitab itu cerita itu keliru dalam personal fiktifnya atau keliru dalam menyebut nama. Tetap cerita itu benar dari segi efek songkoma. Paham ya? Nah, itu gara-gara rayuan. Jadi kata cerita-cerita rayuan setan yang menggoda. Masuk, nah itu yang disebut Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli napa? Setan manusia dan setan jin itu saling mengisi, saling melengkapi supaya bisa melemparkan satu isu-isu yang menyesat. Lho Kanjeng Nabi rawuh nabi, itu ya kudu kalah. Menghadapi setan ya kudu kalah. Menghadapi Nabi nanti ada setan di sisi wong Yahudi, kena pengen ngalahkan Nabi Muhammad. Iku ngene, dia Yahudi datang ke Rasul. Mas, nah ono pitik ora wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus mati langsung. Ya, Kanjeng Nabi yo jujur, apa? Nah, wedhus mati langsung sing mateni sinten? Agama iku aneh. Sing dipateni Allah langsung haram. Sing lewat tangane manusa. Haram. Mesti sing sentuhane Allah langsung sing haram. Tapi bingung. Foto kono. Jadi sampai jadi asbab nuzule zukrufal qauli. Tak ceritani. Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong.
Dari keceruknya Madinatul Ilmi wa Aliyun apa berdua. Jadi nanti pinter-pinternya. Itu nanti kalah dengan Yahudi. Ketika ada rame tentang Nabi itu Mi'raj munggah ning langit. Itu orang Yahudi datang ke Ali. Oh ya, orang bakat Mi'raj. Pinter Yahudi gak bakat apa? Ya Ali. Jadi aku kepengen roh di batam. Jadi terkenal pinter pencak, pinter. Iya. Jadi saksi dalam tangan yang angkat. Diangkat mesti tidak. Barang diangkat dia itu ngatur toh berarti dia bertumbuh yang dikil ki. Saya ini tinggi angkat pisan li. Jura itu blok. Jadi nanti jauh jura itu blok ini. Jadi ngono. Angkat dikil loro bareng kira itu dalam itu Muhammad. Nanti cerita dari bermunggah langit. Dari saya kira ngomong oh dasar yang dipakai mulai. Lah orang Yahudi ini bangga karena bisa menangkan debat sama itu. Dia ngira hal yang sama akan menang di Sidina Umar. Tetap di Sidina Umar. Dilakoni di Sidina Umar. Mas. Iku kalamu Muhammad namun dan dalam sohibakum. Cara terjemahan benar kok. Mulane ning Quran wa ma sohibukum dilaji. Jadi jelek wong kafir nak ngakopi Nabi dalam. Mulane wa ma sohibukum. Mas. Iku ngangkat sikil-sikil itu iso. Ya iso deh. Gak wani praktek lah, belum kan wani deh. Nak loro. Ya, nang kono ae deh, belum kan nak loro. Mau semua. Karena saya tidak mampu makan apa. Ini juga pedang kan. Ora apa ngingkari ini. Munggah langit ya mungkin mateni gue ya nopo. Melayu. Semenjak itu teori ini Jerman tinggal ada dunia itu tidak cepat. Kalau anak apa? Jadi semua di drama itu negara buku-buku dengan Israel. Itu mulai TK sampai SD ditanamkan pelajaran. Nanti Mesir orang Yahudi sangat Medina itu tidak rumah disebut Islam. Rumah itu kamu di dekat rumah. Ya dekat ini ya kamar itu dekat. Yang melalui kulon dengan dan jangan pernah tertarik sama perdebatan sing digawa wong sing kawan asik. Itu disebut Quran wala tuti man afalna qalbu an dzikrina wa tabaha wa kana amruhu. Jangan pernah masalah agama itu kowe nuruti nasihat wong sing gak duwe orientasi akhirat, gak duwe orientasi ridane Allah Subhanahu wa taala. Tentu nak nuruti dunya itu pengin ngaji wong resi-resi ujibe wapi, konsisten wapi, wong yang rumah nonton. Iku nak nuruti semuanya tertib, dipandang indah, enak dimakan. Contoh ngaji, mungkin ngambil plastik, gunting, ketune irong, terus apa? Iku cara pandangan. Nah cara pandangannya Allah iku nganggo plastik, ketunan ini berarti ini ikhlas di cara Allah indah. Karena Allah hanya melihat. Innahu ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulub. Allah gak delok awam, gak delok pakaian, tapi sing didelok. Kita sebagai ulama harus punya prinsip itu. Ora usah ada prinsip harus putih semua kan kelihatan indah terus pasti. Di mata-mata juga ya memang itu bagian dari kebaikan, tapi kita jangan sampai bertumbuh di situ. Ya kita sebagai ulama ya pimpinan kita itu sunnah, tapi nak ngaji mahlian itu kan yo lah. Sekarang sunat diwajibkan yo beli sunat ya tetap. Lo bisa sering cepat gitu. Ya jadi kiai pun itu umat pagi ini rasulullah apa mana rasul order berkue nanti lo rasulullah utama. Mau ngarukan barang sunat, itu ciri utamanya dilakoni oleh ditinggal. Yo mas aku lama ya yakin aku nganti mati yo barang sunat dilakoni oleh ditinggal. Dan anak wajib no pelajaran putih jadi barang sunat jadi wah. Itu nak ulama pandangan. Tapi kan kami juga kan sunat. Dia bodoh wera sunat dia sunat. Bodoh wera sunat apa? Nah, yang terbaik adalah pelajaran putih tapi yakin ini sunat. Aku sunat mana ini apa? Semangat dari jenengan rokok. Rokok tu yang mungkin apa biasa aja kelaminnya putar. Meskipun pulau nanti sana ini rata-rata nak ngaji ya kelaminnya. Pulau dari yang
Sunatane Nabi kan jarene nganggo juga. Nah, terus waktu jauh ya gitu. Wong film Arab itu Nabi ini cobaan bajingan. Yang mesti sunat itu nutupi aurat, itu kewajiban. Jadi kita kalau pakai baju semangatnya nutupi aurat. Memang kesunatan putih, ya hanya kesunatan. Ini kalau biasanya nggak putih, tidak ngaji. Nah, sholat mana biasa kadang. Tapi nak ngaji itu bagi saya memang spesial. Ya, sunai Nabi misalnya Nabi ngendikan apa? Al-Fidu siapakum al-Fid. Kamu kalau pakai baju seakan apa? Putih. Ya, tapi kita semua ulama itu yakin harus ada yang tidak putih supaya tidak menjadi makanya di luar Songo itu artinya putih kafe, tapi kali Joko panggil supaya tetap ada yang tidak putih. Tapi wali Songo itu ngambil serban, kali Joko ngambil belanton, beneran aja. Nanti kalau alhamdulillah kafe kiai nasi makan tepat awal, kalau ya tepat akhir, beneran aja. Itu nanti jadi di matan ya. Alhamdulillah imamnya tenang, kok tipe apa? Kamu bayang pada Jumatan cuma memeruntuk atau berat. Jadi saya ini tidak datang akhir membawa berkah bagi. Jadi sunat dua-duanya. Bukan keluar, bukan tombol keluar bolak balik. Wonten pengajian tentang kalangan dulu. Jadi dia ini dikira-kira kan ngajinya tentang dulu, memang ngaji tentang dulu. Jadi balik terkenal. Tapi pengajian yang keluar apa? Juga agak mau mendengar kurun. Ini guru blog. Kayak contohnya, jadi kalau anak orang malah jauh, mengganggu tingkat kemampuan. Ya kalau nanti dari panitia, Gus, mungkin itu lebih dari ini. Mulai itu, iya, jadi nggak dengan tapi, ya kalau undang bicara di situ, sekarang, dia ini bukan apa-apa. Jadi zaman jangan niru aku. Zaman teko pengajian kan kalau pengaruh gitu. Orang lawang gresek. Orang lawang beruntut aman-aman. Jadi kalau diceritakan, jadi kalau ada kemarin mulai corona di grup tiang-tiang fase, tiang-tiang dolim yang punya kepentingan dunia. Tapi pada akhirnya itu menghancurkan. Kenapa menghancurkan? Ini penting dicatat. Jadi Rasulullah itu bukan enak dari Nabi dengan anak Nabi itu pindah dan Syam ke ciri utama Nabi hidup di. Ternyata orang Yahudi hanya ingin supaya Nabi keluar dari komunitas Medina. Mulai kalau terang sholat, akimis sholat kali dulu di Syam. Jadi kalau terang sejarah, akimis sholat kali dulu di Syam. Sholat itu lakon. Waktu awal sholat itu lingkiran ini. Waktu awal sholat apa? Berarti itu sholat itu cara Quran dimulai sholat zuhur, no? Zuhur, asar, maghrib, isya. Sebab itu rata-rata ulama ini disepakati ahli hadis. Nabi untuk instruksi sholat itu rapi. Demi yang dipraktekkan pertama Nabi kudunya kan subuh. Tapi subuh itu untuk nih bu, cara tani itu. Nopo jebake. Maksudnya cara nglakoni ini piye iku apa? Teknisnya itu belum ketemu. Jadi kan Nabi sholat dhewean iki diulang Jibril nang ngene cerita. Sehingga sholat subuh itu belum dilakukan, belum normal. Sehingga pertama Nabi sholat itu subuh. Nah, itu dikuatno be ayat ini sholat ta. Biologi sampai ya, sering ini berarti sholat apa? Tapi logika Nabi ku nampa sholat Mi'raj berarti awal sholat subuh. Lah nak subuh berarti subuh, zuhur, asar. Dan sebab itu asar nak cara teori itu disebut sholatil wusta. Mergo asar niku dimulai subuh, zuhur. Tapi semua ulama sepakat pertama Nabi sholat secara publik itu zuhur. Secara publik. Dan itu nak tengene hadis itu baru betul. Jadi Jibril itu sholat tengah Ka'bah tengul tajam ini. Terus kan Nabi makmum. Ketika Nabi makmum itu Jibril iso terangno. Mergo sholatnya subuh, bingung nerangno piye subuh. Terus akhirnya enggak juga tak terangno. Jadi kan ceritanya tadi enggak juga beda terang. Orang sholat zuhur. Jadi ini nunjuk nona agama itu detail. Mengenai wong ibadah karo agama bae. Bisa ono detail.
Barang sholat zuhur, Allahu Akbar di imami sinten Jibril. Terus kita mas, al-waktu ada. Jadi malaikat Jibril tahu kalau ahli kita. Al-waktu ada. Jadi nak seringnya lincir melewati garis tengah. Lincir caranya seringnya melewati garis tengah. Itu yang tidak dilihat istiwa. Jadi pokoknya lincir itu seringnya miring ulon. Bayangan itu sedikit, tapi orang termasuk dilihat. Kalau di istiwa itu meskipun 0,3 mesti terjadi. Terus Jibril kalau saat ini dia betul penggaris atau betul kayu. Lalu nak ngasar mas, Jibril kan mau mulai zuhur tapi langsung berkata, engkau nak ngasar mas, Jibril ini misal, terus mulai titik. Jadi terus itu praktek nanti Jibril misalnya ini, polpen, engkau nak ngasar mas, pokoknya bayangan itu foto ini, terus mulai titik. Lain dalam ngasar itu sholat, sing dilusek, mislahu, terus diluai, titik. Maghrib bisa gampang. Enggak maghrib mas, nak ini cukup. Entah yang maghrib nak mego apa? Hilang. Isa mas, nanti subuh. Isa nanti nopo. Karena semua detail penjelasan Jibril di sholat zuhur, mereka kaitannya nopo, ayang-ayangnya nopo. Pengen nak subuh kan iso nerang zuhur, kan gak ono ayang-ayang nopo. Lah ya pasti ulama yo dakir oleh nerang zuhur mesti ra iso Jibril nerang subuh-subuh ya ora kadang. Malaikat Jibril wae malaikat didiga ya. Ulama belum ragil kan nebak-nebak. Nah, ada nak subuh dene ra iso apa? Ora iso to subuh nang zuhur. Empat iki kurang ono doyo pertama kali salat. Mana kan dengan dulu nak Jibril dibantah-bantahan banget ben kuwi ono nang. Ternyata Jibril melatih sholat Nabi itu berkali-kali. Berkali-kali karena ikhtilafil awqat. Ternyata waktu ya berubah. Dan itu terus nganti saat ini jadi perdebatan. Ya jadi apa? Perdebatan. Wonten ulama pala yang makan pokoknya dulu mesti jam 5 menit. Kalau dihitung rolas itu separuh. 5 menit mulai separuh. Karena kiai tidak kayak orang itu jam 12. Jam 12 itu jam 7, jadi kiai ala-ala ini. Dia logikanya gampang. Wong subuh itu setengah 5. Kadang jam 4 pulang. Nah subuh itu jam setengah 5. Itu nak seringnya tuluk itu misalnya jam 6 tepat. Atau jam 6 kurang tepat. Nah misalnya tuluk samsi itu jam 6 kurang seperempat. Berarti kan setara kan jam 6 kurang seperempat. Tujuhnya tengah itu jam 12 kurang. Jadi kok diuri jam 12 kurang seperempat luwes 5 menit. Ini berarti kita jam 12 kurang 10. Karena kalau pakai logika model kiai bodoh, model nakalan, pokoknya jam 12 luwes 5 menit. Enggak diakibat sing sholat sebelum jam 12 kaya orang. Makanya ulama kita kemana kata sepuluh, kiai-kiai yang mau mikir, itu orang juga ruang teman-teman. Mereka itu nak ramah sing bantah, suwi-suwi orang sing orang ngesakno sholat sebelumnya jam. Tawangannya Islami, tapi Islami mau mikir jam 12 dan separuh, 5 menit. Lingkir, tawangannya cerdas, tapi cerdas mau mikir. Alhamdulillah saya ini orang yang percaya teori itu, wahai tiap ada dia dulu kalender. Jadi saya ini muadzin kok gampangannya orang percaya ke dia ini, wahai tiap ada dia dulu apa? Oh saya ini super, aku boleh maju. Muadzin tunggu-tunggu ya, alhamdulillah kalau nurut apa? Itu lebih. Nah itu Jibril menjelaskan itu berkali-kali. Kalian itu ganjeng. Tadi kalau balik yang masalah umum di Nasrani. Ternyata sholat zaman itu dipakai Rasulullah SAW sebagai obat benora beliau nak ngadepi masalah-masalah dunia. Itu beliau sering dilarang wong Yahudi wong. Hiburan beliau nopo teng sholat. Sebab baju ilat roto ini di sholat. Bermasalah dunia apa hiburan Nabi itu. Jadi sholat itu dua fungsi ibadah yang Allah. Nomor 2 membiasakan diri terserah sama masalah-masalah sosial. Kita nanti kasih sekolah Gusti pulau tengkotan diambil bensin.
Kalau tentang kuburan di piyambak di rahmatin jenengan. Jeng tentang fasil kodok di piyambak kanton rahmatin. Nah, ngono kalau dikecilin yang Yahudi, yang Nasrani, dikecilin Lombok itu tidak ada pengaruhnya sama. Itu kalau disenangi tiang kata, dari kalau disenangi Mustafa, kalau ngadepi mungkar nakir, kalau adepan itu mungkar nakir. Apa untuk jenengan? Di zaman dulu ini untuk kue dan mus untuk aku. Ini penting kalau aturakan itu. Lah tak mangkir soal masalah sensitif, ini masalah gitu. Kalau kemarin sering ditelepon teman-teman karena ini baru ramai di DPNU dan di beberapa pondok sering nonton kasus masalah. Semenjak ada GPS itu kan pesawat saja dipandu GPS, bandara yang kecil saja bisa padahal pesawat itu tengdur nopo awan, bumi itu rakyat bumi kan betul. Tapi dipandu teknologi GPS, itu sangat tepat di ada. Dari lewat teori GPS itu sekarang posisi Urdul Balad Mekah kan jelas. Sehingga orang yakin betul arah kiblat ke mana yakin betul. Lewat teknologi apa? Nah, terus orang yang yakin dengan teori ini berlebihan, masjid Wali itu salah. Mereka orang tak. Akhirnya nanti rodok masjid rasa dirubah, tapi soalnya diiring. Ya ini rada gila tapi nurut saya toke apa? Kalau di Surabaya ini zaman rumusum GPS nih, sholat yang wajib, luyane madem mulon lurus, ya ono makmum bisa jadi miring. Barang miring tak kok mulai. Mau iso miring dia. Wah, pun pulau nak bidangnya mana? Pun pulau nak bener pulau. Mau liyane salah. Ya nama alhamdulillah sholat ya salah. Lah itu dia, kan makmum salah. Kowe ku cerdas kok keparo. Lah kowe yakin nek imame salah wong yo salah kok melok makmum mek Jumatan. Jadi kowe bener yo ora gunane wong liyane. Padahal kalau Jumatan wajib makmum mbek imam. Iya, betul tangan bodoh juga. Dia betul nih. Kalau kita menang dengan kita era itu. Dia itu mantul udah kepengen menang ya. Orang salah satu mungkin roh ide pulau, mana dia kepengen menang pisan. Iya, ya pinter, fanatik bel, miliar bel, atau miring apa tadi. Tapi tetap rasa. Tapi mereka imam, beda masjid mau cara gue keliru kan, dia rasa. Padahal gue makmum imam tidak disyarat saya jum. Jadi gue juga rasa gue cuma nanti. Yuk, dora tamannya ke saatnya matang pulau. Bodohmu orang berber. Bareng cuma kan bareng aku neng. Wah, makan mulon lurus. Lho kok lurus? Tangan-tangan bodoh aja. Jadi kiblat itu kudu dibakar oleh ahlul ilmi. Jadi kita nyata. Saya itu kemarin bicara sama Rois Surya. Jawabannya sudah beberapa kiai. Banyak kiai termasuk guru saya itu menentang masjid di Persisno sesuai teori nopo GPS atau pakai sedikit dari yang Februari itu apa. Dan sekarang kan mesti. Nah kemarin ya, tapi sekarang ini, wow, wonten terus sedikit lagi. Wow, so akad ngarap itu, akad ngarap itu wonten jawab. Rasul nopo akad gitu. Nah itu sekarang kan misalnya matahari tepat di atas Ka'bah, terus semua bayangan berarti dianggap mengarah ke Ka'bah. Nah itu sekarang masjid di Padang, dan di Padang kafe pulau di proses, itu ramai dan gede dan daerah pulau gede. Sebetulnya ini gede pulau tak ada yang ngumpul, asal orang juga ngumpul orang. Tapi soalnya di luar tahu lah, itu ada bangunan atau apa? Juga tuh ngumpul dari gua gondol dan ngumpul. Oh, lalu kalau pastor orang lu apa? Tapi kalau hukum interaku, aneh-aneh. Kamu, hukum dan interaku di bangku gitu. Ya, nanti berkaruan dari ya karuan. Karena bukan. Begini berkerangan. Kalau kita sholat di depan Ka'bah, itu wajib ke Ainul Ka'bah. Jadi semua kesepakatannya itu.
Misalnya kalau sholat di Mekah, di masjid, dan melihat Ka'bah, harus tepat menghadap. Tapi kalau sudah agak jauh, itu yang penting arah. Kalau jauh sekali, malah yang penting masjid. Kalau sangat-sangat jauh, yang penting Mekah. Gue nakal banget, yang penting Timur Tengah. Nah, ini penting kalau terangkan karena begini. Di Turki, di Pakistan, di negara-negara yang maju, yang fanatik jilidnya, itu semua luas masjid pasti lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu luas, sama rasanya begini. Yang resmi tulisannya 14, 18 kali gitu. Kan buatan samilah, buatan persis 4, persis 18 nih. Ini 18 nih, yang masih resmi tulisannya 18. Jadi kalau ya 20. Enggak, kalau Ka'bah itu paling luasnya 20 meter. Kalau kita fanatik GPS tepat itu semua masjid kudu luasnya oleh luas 20 meter. Karena anak masjid luas 20 meter, itu yang pas Ka'bah ya penting, sing waduh. Melenceng antar negara. Iya, kali sekian negara juga antar. Jadi artinya kalau sudah fanatik GPS, kudunya masjid luasnya kudu seluas. Kalau enggak, misalnya musola niki kan lebih gede di Ka'bah. Sing sholat teng mriki itu tepat Ka'bah, lan sing pojok kono. Tepat omah Abu Jahal. Loh mungkin, artinya di teori mana saja, kalau pakai teori matematika, asal masjid itu lebih dari 20 meter, pasti ada yang tidak tepat, kecuali dibentuk melengkung. Loh, itu kan masih panjang. Kemarin ada seminar di IAIN Semarang, itu sebagian narasumbernya konsultasi sama saya. Itu belum jawabnya ngawur ngeten iki, pancen kula biasane ngawur. Tapi sak ngawur-ngawur kula bener bilang sampean niat ra ngawur. Karena sampean niat ra ngawur tapi ra ilmu, kan podoe dadi ngawur kan. Lebih baik ngawur saya yang ada apa? Ngawur saya itu kan seni sebagai ulama aktivitas yang ngomong enggak jelas-jelas itu. Aku tenanan rugi loh. Jadi saya bilang ke pegawai-pegawai kita, CPS itu baik. Tapi kalau masjid Wali Songo kayak masjid mana itu cuma masjid-masjid kan bu itu dibarno. Karena kalau itu sekali dirubah, nanti gayanya orang rusak. Ini boleh wali salah, boleh wali. Kalau di sini orang itu menaruh masjid itu baru dari diri. Dari ceritanya kali Joko kan wali paling nom, tapi kok kalah-kalah. Jadi murid itu saya kali Joko, senteng. Senteng itu ditaleni, menarani, dituarik. Ini mikir, nanti rebusi. Dituarik. Pun kenceng, gak sunan. Yo, kenceng. Gak nariknya ke banter, menjadi menarani terus miring. Kok nariknya apa? Jadi tahu alih harus dulu. Ya, gue masih pernah percaya, mesti tahu. Ya, tapi seni. Tapi betapa saat itu pun bener masuk mulut. Yang penting pun bener masuk. Yang penting orang masuk. Nah, yang lucu saya Muhammad ini. Saya Muhammad itu ya, saya Muhammad yang terkenal di Mekah. Itu kan temannya guru saya, Kiai Memun. Karena Kiai Memun itu teman dengan saya Muhammad. Kalau dengan asanya murid. Dia pernah ke Texas, ketemu di Amerika. Nah itu kalau sekarang itu kan orang tahu, Amerika kan tepat di bawah kita loh. Amerika itu mau bumi Bogor, itu bisa Pak Budi Amerika. Makanya jamnya kan total. Kalau pelantikan Obama jam 9 kan kita melihat jam 9. Tepat. Nih. Nah, bodoh teng Mekah di Amerika pas nih. Berarti kan pas ngisor bumi bulat-bulat kan oleh masuk ngitan oleh masuk. Ya kan enggak lah, tempat-tempat. Tidak kali. Is anta ya Habib. Tak-takbil titik sas. Kamu saat itu pada mana ya Habib? Enggak ada masjid, enggak ada panduan ke pas ning Amerika. Jadi dari Muhammad. Aku yang mikir pada pulang tangisan. Tapi aku akhirnya masuk medan. Tapi aku akhirnya masuk di mana dari Faina Akbar Islam di masjid. Karena rata-rata orang Islam itu tengwe. Jadi memang sekarang kalau ilmu GPS tinggi tenanan, memang nanti kayak masjid yang tepat di Texas di Amerika itu terus masuk ke ini. Misalnya bulan-bulan Ka'bah pakai atas ya. Kan arah itu hanya satu rubus, yang punya arah itu hanya seperempat. Yang pas di bawah ini berapa detik? Ngetan
Wajib bro? Jangan. Bukan. Ndak artinya itu membuktikan bahwa yang fanatik madhep Ainul Ka'bah itu salah. Karena kalau fanatik Ainul Ka'bah berarti yang tepat di Texas kudu nabrak. Paham ya? Kudu sholatnya wala qaila bihi. Tentu tidak ada ulama yang waras bilang demi. Mari kecil kok sampai ya, dia atau mikir Ka'bah, dia atau mikir khilaf. Mulane ulama kan suwarga pertama, dia ora ono sing gaji kok mikire ruwet. Nah salah disalahno wong. Iki wong awam yo ora melok mikir ana ulama salah. Ya ayo, mulai. Dak kita ono, dia iso maca kitab, tenang ya wis. Tapi kula alhamdulillah, daerah kula terkenal ngalim. Ora ono sing wani ngomong ngoten ora. Aku kontroversi semangat. Jadi orang tua, tapi sih jauh juga ada komunikasi, cakap wow. Jika bolak balik kan, kalau nanti ini pengalamannya, mulai orang suka, mulai gimana suka, mesti mulai. Orang sana tuh ambil dari sokong, jadi udah nih mami itu depan. Kalau lala tekan-tekan, kalau ada orang masuk terkenal ketua suku, warganya, itu ditegur-tegur, kantor jenengan, apa? Menyolati jenazah kesehatan. Kak, mau nyolati, sholat. Mereka matinya itu mau keluar terang aku warga nilai ya para mati untuk jadi orang mati yang perlu ditangisi nggak termodelnya. Selaras kelakuannya anak itu senang mati untuk mati terus. Wah, kak mau nyolati, sholat. Ampun terus. Dipaksa-paksa maksudnya mau coba. Ya tak sholat tapi tak dengan pun rokok. Aku betul sok. Dia nama tu dengan lepas mawon. Dari pulau lepas jenazah itu omongnya. Ini rumah no. Wong samanya lagi, Samsung awan. Pas ini udah Samsung awan. Wong samanya lagi, wong sing bakul pentot atau siomer sing bakul. Sebagian itu apa? Macul yang sawah. Apa mulai jalan dulu kesukaan. Rumah tambah tambah dan ruang aja blok. Jadi jualan rokok, mesti cepet. Sehingga orang sana tuh yakin, Gusra tak ngawur-ngawur itu benar. Maksudnya gara-gara terus tak cerita nih. Rasulullah itu ramai sholat itu yang paling apik ning dunia. Munajat. Iku enak ono cah bayi nangis, sholat itu cepet. Mereka khawatir ibuke selesai. Kemudian ilmu paham. Terus. Akhirnya kalau lepas jenazah, jadi kalau lepas jenazah ini dengan ada yang lain. Kalau ada kondisinya apa ya benar-benar orang jelas kan. Aku nggak lepas jenazah benar. Saya benar. Gerian ya aneh tapi pulau yang ada ya cuma nanya ini soal kalau misalnya benar. Padahal lagi ada yang bersaing mungkin nah kawin pun benar sakit. Apa-apa benar apa? Biasa orang. Yo kalau pulang tempat ini enggak hati malas kan kalau sesuai. Nanti mati anak ibu SMP gitu loh ibu. Ibu orang tuh rumah anak ibu bosan rumah tuh rumah. Terus lakukan apa? Jadi di sana saya namanya saya di sekolah pengiran rakuran di sekolah di anak-anak yang cuma di sekolah. Bukan yang kan kiai kan cuma sekolah anak yang bosan nanti nopo. Bukan yang tetap orang hasil kiai di sekolah kan. Sehingga di mana orang tua itu anak yang merinding kan ya, biru kan ya. Pulau itu lama, jadi ngambil ajarannya nanti ini kan cuma orang tua ini buah habis soalnya. Nah yang kan kiai berangkat kalau kiai ini berkenaan sunnah ya. Mungkin lah. Baru itu nak yuasikan kok muar. Tahlilan dia nopo. Wong gemuan kalau dia ada di wong kampung. Nah itu kalau kiai ini anak itu berundangan nopo. Benar, mau kadang rokokan yang ngaruh. Wong dolan di bapak anake rokokan ning. Mergo tahlilan itu mau dipasrahno. Itu saya bendinya bukan. Tak terlalu tenang. Jadi apa berkondom ngoten ya. Ya apa ini nah. Saya alhamdulillah berwaya pulau mulai seperti itu anake kok tak. Oh itu ora kok anteng. Dia memang gitu sama lihat di pakai di babak jenazah. Kesunatan imami jenazah pertama siapa? Anak. Karena anak adalah orang paling peduli pada orang tua. Dulu ketika bapak wafat, itu termasuk yang imam itu saya sendiri. Ya namanya nepaan pantas bisa. Ya mungkin sampai rahasia berhubung.
Tapi memang kesunatannya gitu. Karena orang paling serius mendoakan orang tuanya tentu anaknya sendiri. Wes bodoh kaya apa? Tentu yang paling serius adalah anaknya. Orang lain kayak enak, ambil kontrol. Tapi anak tak beli tenang. Kemudian ini kalau warisan semua tambah begini. Jadi Nabi itu sudah benar. Jadi kita ini pun mau namanya mati. Pun pulau suwon, para kiai sing teng mriki, para sing rawat teng mriki, yo iman kedawe Nabi. Kulo niku buat napa-napa. Wis jelas-jelas dawe Nabi ila matafnu adam ing qara amalu ilamin. Sudah berjin dari dan awil dan tak di awalan jadi solikin yang ulah orang awal kiai solikin juga anak awalan jadi apa? Orang itu kiai mesti bisa. Ngawur tapi bener ya. Orang-orang itu ingin saya salah sebetulnya itu. Tapi aku tak berjadi. Apa? Belum dia maksud saya supaya orang itu iman lagi dawe Nabi itu yang paling mati dulu awalan solikin yang anak yang soleh. Jadi kalau suwon dengan piyambak, misalnya gak kaya mati, kalau suwon sampai ada cepat. Misalnya cara adat kampung, sing pantas mimpin dia, oke lah dia itu mimpin. Tapi oleh amin itu paling semangat dibanding yang kok ngomong Arab ya, mana. Kalau itu sebelum tangan ngangkat teh, wah itu yang Arab. Iya kan. Orang berdoa kan nggak biasa orang mulai. Lu kok sebut yang itu, cangkem anak mau tengah-tengah jalan, aku anak ibu kon nopo, tenan, apa tenan, aku coba aja. Mau saya kampung pertama dia jaga kontroversi, mau saya sambung. Kalau hati saya gede, audiayen solution. Mau anak aku dulu paling apa? Sudah kan tadi dari saya sekarang itu jauh, kalau anak kalau di kanan jauh lebih tahun. Yang nomor kali Hasan itu nanti kalau bapak meninggal, dia sama Hasan yang juga nanti. Kalau nggak ada orang-orang ya apa-apa. Yang masih doakan tuh dia sama orang-orang itu ya. Ini kok, udah nggak ada pengaruh. Itu rame-rame coba orang biar. Bukan apa-apa, ini masalah hukum. Mulai kecil, waktu Robi Alhamdulillah, Kamar Bayani. Itu sing jauh pengiran dari para anak. Dong berhubung dengan orang. Nah Allah jauh mesti bisa. Karena yang mengatur aturan itu Allah Subhanahu. Tapi kita bikin aturan sendiri, order kiai. Karena kiai ini itu mau anak itu rokokan, bergantar-gantaran, atau jajan. Itu kan lucu. Lah kiai ini orang nyalang, malah dia lucu dulu. Ngapa? Orang bener dia. Sama harus coba. Kalau cuma tikus berapa kilo itu, wah aslinya awalan sendiri. Audiayen awalakin walat warnanya. Tapi alhamdulillah kalau tadi gua sing barat betul betul sama yang mikir. Wah, kan. Karena tiga waktu sebab nekat tenang dari dulu tuh mulai. Wes masuk yang untuk dia ini nekat mikir. Gua alhamdulillah nekatnya masuk di mana dia. Dia pun tenang nopo biar tahu kalau anak yang paling. Kalau sepanjang sejarah ngetok jenazah di Imamiyah agama gitu loh. Dia itu di imam, itu di imam. Ketika dia berdoa itu dia pulang berdoa sendiri di depan karya negara. Dulu saya tahu itu di Banten, ada dia Islam itu wafat. Itu yang memang menjadi itu anaknya itu umur saya. Ya kebetulan anaknya pantas, memang kalau ini mudah-mudahan. Ini masalahnya kan ada kita kan anak sekerapaan sebelah itu berkorban kan. Cuma hemat saya, misalnya zaman merasa ada pelajar, misalnya di diri dia itu terus khusyuk ngani orang terus kita itu kan bisa tonggo-tonggo atau anak-anak serawat di kampung dengan anak lucu, mungkin bareng-bareng kan takut menawa. Jadi penting kolaborasi karena salah. Lalu jelas-jelas Nabi Dewi awaladin solihin ya. Itu anak soleh sendiri. Orang kok anak soleh sing notol piring pamit. Itu mau minimal yang digiring kiai muni amin singku. Kemudian bapak ngomong, bapak nak tinggal terima ini. Jadi nak foto-foto hafid mesti jadi pengalaman. Ngomong awal kadang kurang ajar. Kiai ini tidak bantal, jadi kiai ini terus mirip. Kenapa? Bapak itu terus mulai. Udah simaan orangnya, mulai.
Apa sih? Menurut Bapak versi minimal surat Baqarah cek wah dan teman-teman mana ya agak maksud tapi wah dan karena ada kata yang nakal mentang-mentang di order loh. Sing dhewe apa? Gua di kantor hafid itu, kalau mana sih? Itu terus di kantor di ini. Dibeli yang lu mau jago toko sore lagi total. Bang itu ada di mana ya? Sebab itu sholat ngantar, darah ini sholat untuk dihitung syukur, zuhur. Tapi ngendikane para ulama, awal sholat dipraktekkan, sholat dulu. Mergo Jibril gak ada kepentingan, terang nawak. Ini penting kalau terangkan. Sebab itu kalau pun, masalah macet yang penting asal macet ngulang. Asal ngulang ke arah ini. Mekah, ke arah putih. Jadi, eleng-eleng ya. Siji nak depan Ka'bah. Kalau agak jauh, Masjid Haram. Kalau jauh sekali, tentu yang saat itu memang ukuran cara mazhab awal-awalnya. Awal-awalnya. Lalu sekarang semenjak ada GPS, orang ingin akurat. Dan pertanyaan saya, kalaupun ingin akurat, asal masjid itu luas yang luai Ka'bah, tetap orang akurat, sebetulnya tetap. Lalu dia sebetulnya sebetulnya apa? Alhamdulillah depan itu hanya mandu tapi buatan masing-masing. Teman ini buatan dirubah kan, namun sope kan? Sope. Dia nama orang untuk masjid dirubah apa? Buat luar kota lagi. Waruna jilu minal Quran, waruna jilu lan rang minal Quran, waruna jilu lan rang minal Quran, yang Quran dan ini. Main perkara dua orang terima sifat obat minat ini. Sifat obat minat dolar di sanging kesesatan. Warahmatan dan rahmatul mukminin yang berfirman mukmin. Ini sebab Quran. Walau itu lan orang nambah ya Quran adul dimina indro wong dole mal kafirin dan indro wong kafir. Illa kosaron kecuali ketunanan di kufrin karena kekafiran yang bukan di iklan Quran. Wa idza anamala lan kane pareng nikmat insun ala insane ngatas semono wa il kafir dise wong sing kafir ora to mongko minggu sapa insane syukri dan syukur wana alam jejak-jejak sapa wong dijani iklan sisine wong mesti nak aku jejak-jejak tak awak-awake karena tegese jejak-jejak sapa wong itparu ing awake wong to lambunge wong mutabak sira kali sombong wa ya katalan alikane kok ing salah asaru kae ail fakku dise kepakiran masjid dan tulan repot karena amal kok insane ya usane wa aten juga sakane. Kalau konten sehingga ada betul, ada mati lain yang